Dia sering mengeluh macam-macam tuh keluhan tuh, jantung yang berdebar gini gitu, mimpi buruk. Ini bukan jin, saya bilang ini kurang pelukan. Dimulai sekarang Anda interogasi, Anda introspeksi kita semua, ini penyakit hatiku apa? Jangan ini teruskan ke generasi berikutnya. Inilah yang namanya penyakit kesehatan dalam Islam. Kita tahu bahwa menjadi salah satu tema yang sangat penting, karena boleh dibilang hampir sebagian besar aktivitas kita memerlukan sehat, ya, tubuh yang prima, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak berpenyakitan. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi ini tentunya untuk kita tempati, untuk kita numpang hidup di sini, dan juga untuk kita melaksanakan dua peran kita di dunia ini, yaitu sebagai hambanya Allah dan sebagai khalifah fil ardh. Yang mana dua peran itu tidak mungkin bisa didapatkan atau dilaksanakan oleh seseorang tanpa tubuh yang sehat. Sholat saja, kalau seandainya sudah mulai kaki-kaki itu sakit atau ngilu atau nyeri atau bahkan cuma sekedar asam urat saja, sudah tidak bisa berdiri mungkin. Tapi pertanyaannya, mengapa seseorang itu kena asam urat? Mengapa seorang itu kena kolesterol? Kenapa seorang itu kena penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit-penyakit tersebut akibat ulahnya kita sendiri? Kita nggak ngerti badan kita nggak ngerti bagaimana Allah memudahkan tubuh kita ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita nggak paham Allah menciptakan begitu banyak yang baik-baik, ya, yang halal, baik kata Allah, tapi sering kita langgar. Maka kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan itu, dan harusnya kita tadabbur itu sebagai satu pesan yang penting untuk kita. Kita tahu bahwa bapak moyangnya kita, Nabi Adam, pun dikeluarkan dari surga atau diturunkan dari surga gara-gara masalah yang hubungannya dengan perut. Nabi Adam makan buah dari pohon yang kekal, ya, dan gara-gara atau mungkinnya takdir Allah tentunya, semua sudah skenario Allah, asbab dari situ, maka Nabi Adam diturunkan dari surga. Lalu kalau kita belajar lagi-lagi dari Nabi Adam sendiri, setelah Nabi Adam turun ke bumi, apa yang dimakan Nabi Adam pertama kali setelah turun dari surga? Kita mungkin belum pernah, atau mungkin sudah tahu atau belum, saya tidak tahu, tapi itu menarik, ya. Karena habis dari surga, tentunya Nabi Adam itu kebingungan, ya. Di surga kan mau ngapain-ngapain gampang, pengen sesuatu tinggal ada, barangnya ada. Bahkan kalau pengen buahnya yang datang, pengen apa, semuanya datang sendiri, ya. Tapi menarik ketika di bumi, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dimakan atau dikonsumsi, ya. Ini bab tentang kesehatan ini, kalau sebenarnya kita belajar dari Nabi Adam itu sudah cukup banyak pembahasannya, ya. Maka kita tidak ke sana, tapi kita akan belajar bagaimana memperbaiki yang kacau ini loh. Tubuh kita ini kan kacau sekarang, ya. Banyak penyakit yang ada di zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh dibilang tidak ada di 30-50 tahun yang lalu. Banyak yang nggak ada. Autoimun, terus penyakit-penyakit yang sifatnya tuh harusnya nggak ada gitu loh. Tapi kok tiba-tiba ada, ya. Pastinya itu semua tidak lepas dari kerusakan yang Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum itu. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, kata Allah kan, akibat ulah kita sendiri. Di darat ya kita ini, ya. Kita merusak diri kita tanpa sadar, ya. Kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, tidak sehat, yang pada akhirnya Bapak sekalian merugikan diri kita sendiri, ya. Maka hari ini semoga Allah mudahkan kita belajar, dan yang paling penting adalah sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan, ya. Pertanyaannya nanti, saya sih tidak berharap semua bisa mengamalkan, ya. Tapi kalau ada ya 10 orang, 15 orang, 20 orang aja ngamalin, terus ngasih tahu ya bahwa tubuhnya jauh lebih baik, lebih sehat, ya, Masya Allah, itu sudah merupakan kabar baik buat saya. Karena memang tidak mudah.
Saya kasih tahu dulu di depan disclaimer-nya bahwa hidup sehat itu nggak mudah. Tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa nggak mudah? Karena memang sudah Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Wa kulu mimma fil ard halalan thayyiban, kata Allah. Makalah yang halal lagi baik, kata Allah kan gitu kan. Tapi kalimat dari ayat tersebut terusannya tuh menarik buat saya. Kata Allah, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Setelah ngomong halal, ngomong baik, Allah bilang jangan ikuti langkah-langkah setan. Artinya di situ ada setan bercokol, nungguin kita. Nggak bisa godain yang haram untuk dimakan, dia masuk ke tema berikutnya, ke yang toib, yang nggak toib, kan gitu. Itu nggak masuk lagi, nanti masuk ke yang berlebihan, kan gitu aja urutannya. Ya, karena emang ada iblis setan bercokol di situ. Untuk ngapain? Untuk membuat kita lemah. Lemah dalam apa? Dalam ibadah, lemah dalam aktivitas, lemah dalam banyak hal lah. Ya. Nah, maka ini menjadi suatu hal yang penting ya menurut saya buat kita semua, supaya apa? Supaya kita bisa kembalikan Bapak Ibu sekalian jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Itu aja pesannya. Jadi kalau saya ditanya buat apa kita perlu hidup sehat, kalau jawaban saya, buat kita kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulahnya kita. Itu niatnya. Ya. Karena banyak orang gara-gara ngikut-ikutan, gaya hidup segala macam, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ya bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, balik lagi gitu. Kenapa? Karena nggak ngerti buat apa ngerjain itu. Ya. Makanya kalau dalam Islam ya, kalau kita sudah ngerti makosid, ya makosid itu tujuan dari suatu syariat atau tujuan dari suatu perintah itu Allah berikan, maka dan siapa yang memberikan tentunya Allah pastinya, itu kita akan mengerjakannya dengan apa ya, dengan senang hati gitu, ya kalau ngerti, ya makanya kita pahami ya seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa tubuh kita ini ya, saya ajarin tips-tipsnya saja karena kita waktu juga nggak banyak, tapi Masya Allah hari ini mungkin spesial sekali ya di Masjid Baitur Rahman Duren Jaya ini habis Jumat ramai kayak begini. Ya. Banyak malaikat ini sekarang, Masya Allah. Jadi ucapan kita di hati, ucapan kita di lisan semua diaminkan malaikat sekarang. Ya, maka berucaplah dengan ucapan atau dalam hati yang baik, ya seperti itu. Baik, Bapak sekalian, kita tahu bahwa tubuh kita ini, ya prinsipnya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, tapi syarat ketentuannya berlaku. Ya, tubuh kita ini punya kemampuan namanya self healing. Self healing itu apa? Memperbaiki dirinya sendiri. Itu poinnya. Ya, tapi syarat ketentuan berlaku. Maksudnya syarat ketentuan berlaku ini apa? Dia butuh sesuatu atau bahan baku yang kuat, yang benar, yang cocok sama tubuh kita. Mobil Toyota misalkan, yang menggunakan oli Toyota, itu kalau yang misalkan yang punya mobil itu iseng-iseng masukin olinya Suzuki misalkan, nggak nyambung kan? Ya, maka mobil itu lama-lama kan rusak. Harusnya mobil itu misalkan jangka waktu dipakainya itu bisa 30 tahun, gara-gara onderdilnya nggak sesuai atau bahan bakarnya nggak sesuai, maka nggak jadi 30 tahun, 15 tahun sudah rusak. Nah, pergeseran ini sebenarnya terjadi pada kita zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat mungkin zaman dulu, mohon maaf, kita lihat zaman saya masih sekolah dulu, itu subhanallah ya sekalian, itu penyakit-penyakit yang hubungannya dengan gagal ginjal atau mungkin osteoporosis, penuaan tulang segala macam, itu biasanya terjadi 40-50 tahun ke atas. Ya. Sekarang 20 tahun saya udah banyak kali ketemu orang yang gagal ginjal. Mau 20 tahun. Diabetes juga sama. Ya. Umur-umur yang masih sangat muda gitu loh. Asam urat umur 30 gitu kan. Seperti itulah. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita perbaiki? Itu dia. Ya, apa yang harus kita perbaiki dari keadaan seperti itu? Ya. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan kepada kita, bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, kata Nabi. Hadis ini menjadi hadis yang sebenarnya menjadi sebuah
apa istilahnya itu ya, menjadi sebuah pesan penting buat kita, ya, pesan penting buat kita. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ala wa inna fil jasad, kata Nabi, mudghah. Dalam tubuh kita itu, jasad kita itu ada segumpal daging. Iza sholahat sholat jasad kullu, wa iza fasadat fasadat jasad kullu. Itu hadis sering banget kita dengar, ya, bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, baiklah semua. Jika dia rusak, rusaklah semua. Maka Nabi katakan, ala wahya qalb, kata Nabi. Ketahuilah bahwa daging itu adalah qalbu atau hati. Ya. Maka ini bab utamanya. Ya, jadi kalau mau sehat, maka pertanyaannya, dari mana kita mulai? Perbaikilah hati. Nah gitu loh. Apa yang mau diperbaiki dari hati ini, Bapak sekalian? Yang mau diperbaiki dari hati tentunya racun-racun hati, toksin-toksin hati, ya, yang sifatnya akhirnya membebani diri kita. Ya. Apa buktinya racun-racun ini atau mungkin toksin-toksin hati ini menjadi suatu hal yang kita perlu berlindung dari situ? Nabi pun juga mengajarkan doanya. Salah satunya racun sedih, nggak boleh sedih berlebihan. Racun takut, nggak boleh takut berlebihan. Racun pengecut, ini nggak boleh kan? Apalagi racun bakhil, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan itu racun kan? Saya ngomong itu seperti kayak racun gitu. Nabi pun berlindung dari itu. Berarti itu ada sesuatu yang menyebabkan. Jadi kalau sesuatu itu kita minta perlindungan kepada Allah, berarti dia pada akhirnya bisa menyebabkan jasad kita itu akan bermasalah. Ya. Apalagi tadi kalau kita kembali kepada bahasanya makositnya. Makosit itu tujuan syariat itu cuma dua. Kebaikan atau baik dan sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan. Ya, ada dua itu juga. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak sekalian, jamaah sekalian, contoh nih, makositnya puasa itu apa? Atau tujuannya puasa apa? Apa? Biar sehat. Ya itu fisik ya. Makositnya apa? Pernah mikir nggak? Sering loh kita dengar hadisnya itu di bulan Ramadan, cuman kita potret dari depan, kita nggak potret dari samping itu hadis itu. Padahal kalau kita tahu itu, dan kita akan paham sebenarnya syariat yang Allah perintahkan kepada kita ini Bapak sekalian, itu fungsinya balik-balik ke sini nanti yang saya jelaskan ini. Itu aja, nggak ada yang lain. Ya, itu saya tak kasih PR, bukan PR. Saya kasih tanya satu itu. Terus makositnya sholat apa? Tujuannya sholat apa? Di Quran sudah ada, kita sering dengar itu ayat itu. Ya, inna sholata tanhanil fahsya wal munkar, kan itu kan? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kan racun itu. Ya, sebenarnya puasa juga sama. Ya, puasa itu sekarang kalau kita lihat atau mungkin kita dengar hadis itu, kata Nabi apa? Berapa banyak dari umatku yang mereka menahan lapar dan haus. Kan gitu kan? Terus kata Nabi apa? Terusannya di situ, nanti coba dilihat narasi lengkapnya. Ya. Dan kata Nabi, kenapa mereka cuma mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja, kata Nabi SAW? Karena apa hadisnya terusnya itu? Karena mereka tidak meninggalkan bohong, fitnah, ghibah, kan gitu kan? Itu kan penyakit tuh. Berarti makositnya puasa itu aslinya apa? Aslinya untuk jaga hati sebenarnya. Yang pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang itu adalah banyaknya makan. Maka kalau kita diberi pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih untuk makan. Bayangkan kalau tanpa puasa Ramadan, mungkin sepanjang tahun kita makan aja terus kerjaannya. Makanya kata Allah di situ kan, apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar itu. Kata Allah di situ kan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya, kata Allah. Gitu. Terus
Sebelumnya lagi ayat itu menjelaskan kutiba apa? Ayyuhallazina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum, sebelum kalian sudah aku wajibkan berpuasa. Sebelum umatnya Muhammad SAW sudah ada syariat puasa. Padahal kalau kita bicara syariat para Rasul baru datang, syariat Rasul sebelumnya kan dihapus, tapi puasa kan enggak. Nah gitu loh. Karena memang kita sama aja manusia, gitu-gitu aja. Masalah kita itu aja, penyakitnya itu aja. Ya. Kenapa? Karena memang begitulah sejarah. Kalau kita ngambil dari sejarah yang berulang itu, Bapak sekalian, tubuh manusia juga sama. Sekarang kita bicara kanker. Yang baru ada kanker? Ada. Sudah ada kanker. Penyakit jantung? Ada. Asam urat? Ada. Bahkan dikabarkan dalam sebuah riwayat itu ada khalifah di zaman keemasan itu sakit asam urat. Ada. Masalahnya lagi-lagi itu lagi. Kenapa? Ya setan kan paling tahu, iblis itu paling tahu bagaimana menggoda kita kan, karena dia punya bank data yang paling lengkap tentang kita. Si fulan ini, misalkan itu gampang banget godain dia, pakai gorengan selesai itu, misalkan gitu. Si fulan ini pakai nasi goreng selesai itu. Dia paling tahu tentang kita. Pokoknya subhanallah ya, paling jago dia. Pulau paling ini kalau kasih risol nih selesai nih. Misalkan gitu ya. Begitu dia tuh makhluk laknatullah alaih itu, ya. Kan sayang, artinya gini Bapak sekalian. Kalau kita tidak mewaspadai kayak begini aja terus hidup. Ya, apalagi banyak orang yang bilang, ada sebagian orang ngapain ngikutin Zaidul Akbar itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh kan gitu. Banyak ngomong gitu. Tapi yang mereka yang sudah mendapatkan banyak sebenarnya hal-hal sederhana yang saya sampaikan itu, ya. Nah gitu, sehingga inilah kita perlu pahami ya, bahwa sebenarnya, nah tadi kembali ke kaidah tadi, bagaimana kita menjaga atau memperbaiki kesehatan tubuh kita ini, maka jawaban yang pertama sudah dijelaskan tadi, benerin hati gitu. Ya, jangan merasa atau jangan menzolimi, ya bahkan Nabi itu mengajarkan doa kalau kita lihat langit. Ya, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an a'udilla au dhalla au azilla au zalla au azlima au zlama au ajhala au yujhala alayya. Aku berlindung dari dibodohin orang lain dan membodohin, dizolimi dan menzolimi orang lain, disesatkan dan menyesatkan orang lain, dan digelincirkan dan menggelincirkan orang lain. Jadi bab penyakit hati ini Bapak Ibu sekalian, ya, dalam apa yang saya pelajari itu jauh lebih kuat ya, menyebabkan masalah di jasad daripada masalah racun atau mungkin bahan yang tidak baik ya, dari makanan, dari minuman kayak begitu ya. Makanya Allah sudah memberikan obatnya ya, Allah sudah memberikan obatnya. Apa obatnya? Obatnya Quran kan gitu. Apa obat penyakit hati itu? Bagaimana cara mengatasi takut? Itu yang pertama, Al-Quran bisa. Yang kedua apa? Allah memberikan banyak sekali yang dia ciptakan di alam semesta untuk kita ini, untuk mengatasi ketakutan itu. Kalau Anda baca dalam surat Al-Anfal itu, ya, para sahabat Nabi SAW ketika mereka mau perang itu kan ketakutan luar biasa. Apa yang Allah berikan kepada mereka untuk hilang takutnya? Apa? Hujan kan? Hujan, Allah turunkan hujan. Yang pertama, yang kedua apa? Allah tidurkan mereka. Takut luar biasa loh. Sampai kata bahasa Quran itu seperti Allah menggiring mereka, atau Rasul menggiring mereka ke jurang kematian kan begitu. Takutlah orang. Tapi Allah menenangkan mereka dengan iman mereka yang kokoh itu, Allah turunkan hujan. Ya, maka di surat Al-Anfal itu kalau kita tadaburi hujan saja, hujan tuh sudah saya tulis waktu itu di Instagram, ada banyak manfaatnya. Menguatkan mengokohkan kaki-kaki kalian kata Allah, menghilangkan ketakutan, memberikan kebahagiaan, keceriaan kata Allah begitu. Ya, dan membuang was-was. Ya. Atau menghilangkan katakanlah perasaan yang tidak enak di antara kalian, itu fungsinya hujan. Jadi kalau nanti misalkan di rumah ada suami istri lagi cekcok gitu kan, lagi nggak bagus hubungannya, pergi hujan bareng-bareng. Kalau lagi hujan, lagi kan saya musim panas ini, ya. Atau apalagi menghilangkan was-was, ya. Maka subhanallah salah satunya apa? Meruqyah itu paling bagus kalau hujan. Kata guru saya begitu. Paling bagus waktu hujan.
Bagus, kenapa? Karena kalau nangis kan nggak kelihatan juga. Bareng sama hujannya. Ya, seperti itu Bapak sekalian. Ya, itu hujan, ada tidur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali tools. Maka takut itu secara syariat salah satu obatnya apa? Tidur aja. Tapi tidur itu sendiri ini perangkat yang kita belum bahas Qur'annya ini ya. Tadi perangkat tanda kutip yang Allah berikan, ada tidur, ada hujan ya. Bahkan ada disuruh kita itu pergi keluar ya, bertebaran di muka bumi kata Allah gitu tuh. Itu tuh ada maksud ya, lagi-lagi buat jasadnya kita. Ya, pernah saya tulis ya. Waktu itu bagaimana efek seseorang. Jadi kalau sekarang kita mikirnya agak lemot, agak lama gitu kan, maka solusi secara syariatnya apa? Lamain aja sujud. Lamain sujudnya. Ya karena waktu sujud itu kan aliran darah kita kan masuk sebagian besar ke kepala, ada jantung kan. Itu salah satunya. Ya, dan terjadi proses yang luar biasa. Nah, itu perangkat di luar yang saya bilang tadi. Jadi urusan apa hujan bisa bikin takut yang sedihnya hilang. Tapi begitulah Allah menjelaskan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Tadi Quran tadi. Ya, Quran itu akan menghilangkan Bapak sekalian semua was-was. Ya, ketakutan kita hilang, apalagi kita tadaburi ayat-ayat itu, ya, maka kita akan merasakan, Bapak-Ibu sekalian, kita akan merasakan apa? Merasakan ketenangan. Kan kata Allah kan dalam Al-Quran, bahwa Quran itu adalah obat, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Dia obat sebenarnya. Maka salah satu yang dipakai caranya oleh Nabi SAW adalah kalau beliau ada masalah ya beliau ngadu sama Allah. Nanti kapan-kapan ya gini, kita itu sama Allah seringkali hubungannya itu kaku. Boleh nggak kita doa dengan doa yang dijelaskan disampaikan? Boleh, sangat boleh, bahkan sangat baik. Tapi kita juga perlu pakai bahasanya kita kalau Allah. Setelah kita beradab dengan adab-adabnya doa, maka ngomong sama Allah, ya Allah begini, aku pengen ngomong. Cerita sama Allah. Kayak kita ngomong. Tentunya dengan adab-adab ya. Itu Allah suka kayak begitu. Ya, senang dengan kita yang ngajak Allah sebagai tempat curhatnya kita. Ya. Kedekatan hubungan kita dengan Allah inilah Bapak-Ibu sekalian ya, dalam bentuk ibadah, sholat, zikir, sodaqoh, macam-macam lah. Tilawah, itulah yang nanti perlahan-lahan akan membersihkan hati itu. Dekatan, ya, sehingga nanti apa? Kita akan merasakan kebahagiaan di situ, nggak ada takut-takutnya, nggak ada takut-takutnya dengan urusan dunia. Apalagi yang mau dikhawatirkan dengan urusan dunia nih? Oh sebentar juga, mati juga, gitu-gitu aja. Ya, nggak ada yang lain. Ya, kan tadi saya bilang makosidnya kan dua tuh, baik, khair, dan sa'adah. Sa'adah itu bahagia. Jadi kalau ada orang depan saya ini begini nih. Ini saya jelaskan makanan ruhnya. Makanan ruh itu di depan saya ini contoh begini, ada apa nih? Makanan yang enak apa? Sebulan mungkin apel lah mungkin lah, apel. Ini kan makanan jasad. Apelnya enak kan? Enak kan? Kira-kira kalau orang yang makan karena enak mau cepat-cepat atau lambat-lambat? Nikmati sama dia. Gitu kan? Makan pelan-pelan. Gak mungkin dia cepat-cepat. Ya, harusnya, kenapa? Dia bahagia makan ini. Jadi bahasa good food is good mood itu kalau orang yang makan benda itu bahagia dan merasakan kebahagiaan itu. Nah, tema di sini yang saya mau angkat adalah tentang bagaimana makanan ruh. Yang nanti makanan ruh ini Bapak sekalian itulah yang nanti akan memperbaiki hatinya kita. Ya, kan tadi saya bilang makosidnya kan dua syariat itu. Baik, khair dan sa'adah, kebahagiaan. Maka kalau ada orang ya, sholatnya masih beban, sholat tidak menikmati, tilawah tidak menikmati, sodaqoh pelitnya minta ampun, dia tetap dapat pahala, tapi bahagianya gak optimal. Gitu maksudnya. Ya. Maka ketika orang yang tiap hari baca misalkan Quran 1 juz 1 hari, ya misalkan, kalau dia benar-benar menikmati si siapa?
tilawahnya tadi itu, maka dia nggak berpikir kapan juz berikutnya dan tanda angka itu muncul. Nggak mikir itu, kenapa? Dia nikmati makanan itu. Paham ya? Nikmati. Dia berpikir di ayat mana, atau di surat, atau di kalimat mana, atau di huruf mana Allah memberikan hidayah taufik buat dia sehingga hatinya plong. Gitu. Ini nikmati. Baru bahagia dia dapat di situ. Baru dia bisa menjadi obat sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran tadi. Ya, menikmati. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam itu kalau sholat malam dulu sekalian itu bisa satu ayat dibaca dari bangun itu sampai subuh, satu ayat. Hanya itu saja dibaca. Kok bisa? Karena menikmati. Ya, dan beliau bahagia dengan itu. Tangisan keluar, doa keluar, hubungan sama Allah, masya Allah. Ya, pernah juga diriwayatkan ada salah satu sahabat yang melewati rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau membaca dalam surat ayat dalam surat Yusuf itu loh. Ya, yang di situ Nabi Yakub mengadukan kesedihannya. Ya, kepada Allah, ya, Nabi Yakub mengadukan kesedihannya kepada Allah. Dan ayat itu dibaca oleh Aisyah, ya, seperti sholat atau apa saya nggak tahu lah itu riwayatnya. Dia lewat situ, terus balik lagi dia, entah ada urusan apa, balik lagi, masih lagi ayat itu dengan suara isak tangisnya Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat tadi. Itu menikmati namanya. Barulah penyakit hati itu hilang, cemasnya hilang, was-was hilang, apa hilang. Kita tahu ayatnya, wa iza maritu fahuwa yashfin, tahu ayatnya. Dan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tahu ayatnya. Tapi ayat ini tidak terpasang dalam diri kita ketika seseorang itu sakit, tidak terpasang. Tidak terpasang ayat itu. Ini semua, sekalian Anda minum herbal, datang ke rumah sakit, dokter segala macam. Saya katakan, wallah, kalau Allah belum berkehendak, nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Yang Allah butuhkan, yang Allah perlukan dari diri kita sebagai hamba itu apa? Kepasrahan. Jadi nanti bisa jadi apa? Yang dimakan itu apa? Obatnya sederhana atau herbalnya lah, jamunya sederhana, tapi dia sudah pasrah, ya Allah, kuserahkan semua ini kepadamu. Ini ikhtiar yang bisa kukerjakan. Di situ Allah munculkan, Allah berikan ridhonya, sembuhlah dia. Itu poinnya. Yang ini hilang di zaman sekarang. Demam sedikit ketakutan, apa sedikit ketakutan, was-was luar biasa. Kan penyakit itu was-was. Penyakit. Saking luar biasanya penyakit was-was ini baru sekalian, kalau kita tadaburi surat Al-Falaq sama An-Nas, kita akan ketahui di situ bahwa penyakit was-was itu jauh lebih kita mintain pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit fisik atau hal di luar diri kita. Gak percaya? Mari kita baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah, ya, Rabbil Falaq. Rabb yang menguasai subuh kan. Min syarri ma khalaq. Kan gitu. Dari kejahatan subuh. Sekali kita nyebut Allah dari kejahatan subuh. Oke. Lihat surat An-Nas. Allah bilang apa? Qul a'udzu birabbin nas. Habis itu malikin nas. Habis itu apa? Ilahin nas. 3 kali kita menyebut nama Allah untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Quran aja udah ngomong itu penyakit jauh lebih berbahaya dan harus kita minta perlindungan pada 3 kali daripada penyakit eksternal bahasa gitu loh, atau mungkin gangguan eksternal gitu loh. Maka tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah mulai memahami ini Bapak sekalian, ya, tadi kalau ayat yang saya baca di awal tadi, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah, yazdadu imana ma imanihim, bahwa dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan itu bukan didapat dari pergi berlibur. Pergi zaman sekarang itu namanya healing so strong, ya, bukan di sana. Pergilah dia berlibur 3 hari, 4 hari, balik sama aja. Kenapa? Karena ketenangan itu, lihat ayat tadi, Allah sudah katakan, Allah lah yang menurunkan, dialah Allah yang menurunkan. Menurunkan kan berarti dari atas ke bawah kan? Berarti Allah yang menurunkan, Allah yang masukkan dalam hati kita. Itu. Nah, tenang itu menjadi bab yang sekarang jadi penyakit. Lawannya namanya apa? Sekarang muncul namanya anxiety, cemas.
Semua dicemasin, semua dicemasin. Itu penyakit kan? Kenapa bisa muncul kayak begini? Itu banyak pembahasannya. Tapi salah satu pembahasannya adalah dia nggak ngerti atau belum paham dengan makosid ini. Saya katakan tadi, penyakit-penyakit ada sekarang ini banyak lu nggak ada gitu loh. Gara-gara ulah kita sendiri. Ya, ulah kita sendiri. Tadi saya katakan puasa. Tadi sedikit nyinggung tentang puasa. Puasa itu makosidnya sebenarnya apa? Jaga hati kita. Allah sudah bilang, Allah nggak butuh puasamu sepanjang engkau masih bohong, fitnah. Kan gitu kata Allah. Itu kan penyakit tuh, racun. Jadi artinya apa? Sesuailah dengan kaidah yang Nabi sampaikan tadi. Nabi bilang apa? Kalau dia baik ininya, kolbunya baik, maka baiklah semua. Ya. Kalau ini bagus, maka normallah semua. Jangan ada dendam, kata Nabi. Jangan ada hasad, jangan marah, jangan benci, jangan takut, jangan sedih. Ya kan? Itu kan penyakit semua tuh. Jangan curiga sama orang. Dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit curigai. Ya nikmatilah. Apalagi masuk, ini penting nih pelajarannya. Apalagi sampai masuk ke teritorinya Allah. Ya. Begini Bapak sekalian. Anda ke sini atau kita ke sini nih, ada yang ngatur nggak? Adalah Allah yang memperjalankan kaki kita ke sini, bukan kita yang punya kaki. Ada banyak orang yang punya kaki tapi tidak ke sini hari ini kan? Ada banyak orang yang punya tangan juga nggak bisa melakukan apapun karena Allah nggak berkehendak gitu lah. Artinya apa? Semua urusan kita ini diatur, diawasi, dikendalikan oleh Allah. Artinya lihat. Ketika ada orang curiga, misalkan sama orang lain, aslinya dia curiganya sama siapa? Aslinya sama Allah. Apa yang mau dicurigain? Suami, misalkan, pergilah bekerja. Istrinya, curiga luar biasa. Jangan-jangan kawin lagi lah, misalkan gitu kan. Misal, apalah segala macam. Padahal, apa yang mau dikhawatirin apa? Toh seandainya nauzubillah min dzalik suami juga mengerjakan hal yang tidak baik, ya tanggung dosa sendirilah. Daripada jasadnya sang istri itu menderita gara-gara apa? Curiga. Itu poinnya. Jadi kalau suami Anda pergi mau kerja, pergilah. Saya titipkan kau pada Allah, selesai. Ya, kau buat baik, kau dapat pahala, kau buat dosa kau sendiri. Kau usah pusing-pusing, jangan disimpan itunya tuh. Paham ya? Karena itu penyakit. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan. Hindarilah prasangka, kata Allah. Sudah dibilangin sama Allah kayak begitu. Ya. Nah makanya bab penyakit hati ini bukan tinggal. Kita sendiri yang paling paham. Kira-kira penyakit hati itu apa gitu. Kita paling paham. Saya tidak sama penyakitnya. Ada yang memang dari keturunannya dulu suuzon. Ada tuh. Dari keturunan namanya dia orangnya nggak pedean. Emang ada urusan apa dengan nggak pede? Secara fisik nanti akan ada efek. Kalau bahasa yang saya dapatkan itu tindas menindas. Teraniaya, jiwanya teraniaya. Jiwanya teraniaya. Ya. Maka kita ini bukan sekedar mewariskan hidung dari bapak, ibu, nenek moyang kita, telinga, mata, dagu, pipi, enggak. Kita juga mewariskan gen yang kaitannya dengan emosi. Ya. Maka itulah nanti. Jadi gini, saya kasih PR kepada Bapak sekalian. Apa PR-nya? Coba lihat, kalau ada, mohon maaf ya, misalkan ada satu keluarga, satu generasi di atasnya atau dua generasi itu jantung semua, terus generasi di bawahnya jantung juga, itu pasti ada satu benang merah yang kaitannya dengan emosi atau racun hati. Tidak mungkin nggak? Coba lihat aja. Pasti ada. Karena organ kita ini ada jantung, ada paru, ada liver, segala macam itu juga punya emosi atau perasaan. Dia punya emosi juga. Ya, maka emosi ini ketika bermasalah dan berlebihan, takut berlebihan, sedih berlebihan, gembira berlebihan, curiga berlebihan, maka yang akan terhantam adalah jasad. Situ rangkaiannya itu. Maka kalau kita ambil dari kalimat Nabi SAW tadi itu, kita mulai dapatkan apa tujuan syariat. Syariat itu tujuannya apa? Menjaga hati sebenarnya salah satunya. Supaya apa? Supaya tidak teracuni, supaya tidak bermasalah. Ya, contoh mungkin
baca Quran, tilawah Quran. Apa fungsi tilawah Quran? Supaya bergetar hati itu. Allazina tatmailu qulubuhum bi dzikrillah, kan kata Allah begitu kan? Ala bi dzikrillah tatmailul qulub. Pertanyaannya, saya udah baca berkali-kali, tapi kenapa juga nggak ada getaran-getarannya? Banyak sebab, bisa jadi karena memang kerasnya hati itu, ya, atau bisa jadi juga suasananya tidak mendukung. Maka perlu Anda punya mihrab sendiri dalam rumah atau di tempat. Mihrab itu maksudnya apa? Kalau mihrab masjid kan kayak begini nih. Tadi mihrab kita itu ya ada tempat khusus, ada sejadah kita, ada kasihlah pagar batas sedikit, Anda ngobrol situ sama Allah. Tempat khusus Anda bertakorup. Bagus itu. Doa lebih cepat dikabulkan, insya Allah. Mihrab itu. Nggak perlu tempat orang, berarti harus bikin bangunan khusus, nggak. Ya sejadah bentangkan, kasih pembatas, Anda sudah nyatakan ini mihrabnya saya. Nah, bagaimana Maryam ya, alaihissalam itu kan punya mihrab sendiri. Ya, saking dahsyatnya mihrab itu Allah turunkan makanan dari langit. Ya, unik tuh makanannya. Buah-buahan yang tidak lagi musim tapi Allah kirim. Kan gitu kisahnya dari surat Maryam itu. Ya, jadi pertama itu mulai dari situ. Ya, kita mulai interogasi terus sekalian. Ini penyakit hatiku ini apa? Ya. Mulailah dari penyebabnya apa? Penyebabnya adalah semua pelanggaran syariat yang kita kerjakan itu pasti akan membuat hati kita bermasalah cepat atau lambat, sedikit demi sedikit, pasti. Contoh nih, banyak ngomong itu penyakit, apalagi ngomong nggak bermanfaat. Ya, banyak ngomong itu penyakit. Ngomong aja terus kerjanya. Ya, nggak penting ngomong aja terus. Ya, ibu-ibu nih, makanya kalau ketemu dengan teman-teman yang obrolannya, jadi mulai kita filter. Obrolannya nggak bermanfaat, stop. Nggak usah bergabung di situ. Cari obrolan yang lebih bermanfaat. Mulai itu masuk. Makanya beberapa sebab penyakit lemahnya iman atau hati, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu adalah salah satunya apa? Tadi kan banyak makan. Banyak makan obatnya apa? Puasa. Banyak ngomong, banyak zikir saja. Maka Nabi Zakaria alaihissalam waktu minta tanda, ya Allah, apa tanda bahwa istriku sudah hamil? Apa jawaban Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Oh, tidak bisa ngomong kecuali berzikir. Dia ngomong sama kaumnya kan, kata Nabi Zakaria, kalau nanti aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi, kata Nabi Zakaria, dan cuma bisa berzikir, berarti istriku sedang hamil. Dan kalau Anda pelajari nih ibu-ibu nih, ya, subhanallah ya, kita lihat pelajaran hamil itu dalam Al-Quran, sebagian besar yang saya ketahui, hamil dalam Quran itu hamilnya abnormal semua. Abnormal. Kenapa abnormal? Nabi Zakaria dengan istrinya umurnya kalau nggak salah sekitar 80-90 tahun. Beliau juga sudah usia sekitar 90-100 tahun seingat saya. Udah nggak normal kan? Tapi bisa. Ya, Maryam sama Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama, sudah menopause. Jadi bab tentang hamil itu bukan bab urusannya kita. Makanya kalau baca kitab-kitab ulama zaman dulu, ya, itu ada yang dalam kandungan tuh lebih setahun, Bu. Keluar sudah pakai gigi. Saya pernah dapat kitabnya itu. Tapi jadi ulama. Ya, maka mengeluarkan janin, ya, bayi itu dari kandungan itu bukan karena kekuatan kita. Kalau Al-Quran mengatakan apa? Itu urusannya Allah mengeluarkan dari perutnya, benar kan? Maka jangan panik, minta sama Allah, ya Allah keluarkan kalau sudah waktunya. Apalagi waktu hamil itu kan bayi ngerekam. Nah, ini pelajaran lagi nih. Karena sekarang katanya bab tentang hutang pengasuhan, luka pengasuhan kan itu. Maka waktu hamil itu ibu-ibu jangan banyak hal nggak penting dipikirin, jangan emosinya itu nggak terjaga. Maka disuruh apain? Banyak diam, banyak zikir, banyak kebaik-baikan, sedekah segala macam. Supaya apa? Janin itu seperti waktu di dalam kandungan itu seperti piringan CD itu loh, dia ngerekam.
apa yang dirasakan oleh maknya, ya, maka dia akan rekam itu. Maknya sedih dia tahu, maknya bahagia dia tahu, maknya lagi dicaci, dihina dia tahu. Maka anak misalkan sang ibu dicaci, misalkan dihina, dimaki oleh nggak tahu oleh siapa gitu ya, maka anak itu ngerekam. Maka hati-hati dengan kalimat, apalagi waktu hamil, ya. Termasuk juga kalau lagi pengen apa, kalau bisa fasilitasi aja. Bahasa kita namanya apa? Ngidam. Ya, asal jangan ngidamnya logam mulia aja. Ya, ngidam rujak nggak apa-apa lah. Fasilitasi aja, kayak keinginan itu ya. Nah, udah setengah 2, belum ada setengah materi. Oke ya, jadi bagaimana cara kita memperbaiki hati itu loh sekalian? Maka jawabannya, perbanyaklah ibadah. Apa aja, zikirnya dibanyakin, tilawahnya dibanyakin, sodakohnya dibanyakin. Jadi semua ibadah itu pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam diri seseorang. Itulah yang nanti perlahan-lahan akan mengikis penyakit hati kita. Kenapa? Karena lama-lama tauhidnya akan kokoh. Kalau sudah sampai tauhidnya akan kokoh, gak banyak lagi permintaannya. Hatta itu waktu sakit, Anda bacalah doa-doa para nabi itu kalau mereka lagi kesulitan, adakah permintaan? Nggak ada. Nggak ada permintaannya. Nabi Yunus alaihissalam waktu sakit atau waktu dalam perut ikan besar itu, apa doanya? Ada permintaan nggak? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia sudah punya kekuatan hubungan yang baik sama Allah. Sehingga apa? Kalimat tauhid itu saja sudah cukup membuat Allah akhirnya menurunkan pertolongannya. Kita bisa contoh sebenarnya, tidak masalah, bisa kok. Asal apa? Jaga hubungan dengan Allah. Jangan bikin dosa. Kata Nabi itu hati kita itu putih aslinya. Dosa titik hitam, dosa titik. Akhirnya lama-lama hatinya hitam, kelam, kata Rasulullah SAW. Nabi Ayub alaihissalam doanya apa? Robbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit. Cuma ngomong itu doang. Ada permintaan? Ada. Allah yang kasih sakit, ya kan? Allah yang kasih sakit. Apa Allah nggak tahu? Apa maksudnya Nabi Ayub ngomong ke Allah? Ya Allah, aku ini sakit. Lah sakitnya Allah yang kasih. Tapi itulah bentuk kemanjaannya seorang Nabi kepada Allah. Itulah maksudnya. Manja, bermanja-manja sama Allah. Nabi juga mengajarkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, ya, dalam keadaan genting dan bingung Nabi itu membaca doa, ya. Doanya isinya apa? La ilahul alimul azim, la ilahu rabbul arsyil azim, la ilaha illa rabbus samawati wal rabbul arsyil karim. Apa doanya? Asma Allah semua disebut. Ya. Itulah tanda si hati ini sudah mulai terkonek dengan Allah. Jadi urusan penyakit itu sebenarnya gampang, beneran gampang, bukan sulit yang kita bayangkan sebenarnya. Ya, karena bisa jadi, nah lihat nih, berarti tadi nih makanan ruhnya kan dapatkan. Makanan ruh itu berarti apa? Syariat-syariat kita itu kerjakan dengan benar, pahami makosidnya. Pergi umroh harus tahu dulu umroh itu buat apa. Makosidnya umroh itu apa? Haji itu apa? Jangan sekedar umroh, pergi umroh, foto-foto depan Ka'bah, depan Multazam, cengenges, pahala umroh pun dapat. Enggak. Sekarang nih haji-haji yang bisa berangkat itu, Bu, Pak, kalau saya saran, semakin banyak amal solehnya kita yang kita sembunyikan, semakin aman. Serius. Karena iblis itu paling pandai yang menggoda kita. Contoh nih, wah berangkat haji, furoda tahun ini, foto, lagi di, gitulah. Masuk setan, riaknya muncul, selesai semua sudah. 600 juta. Apa maksudnya ya? Ngapain, gak ada gunanya. Biar Allah yang tahu sajalah. Gitu loh. Apalagi amal-amal yang mengeluarkan uang cukup banyak. Gak ada gunanya. Ya. Ya biarin travelnya aja yang share-share, kita nggak usah. Yang penting bisa umroh. Ya, saya kemarin bertemu dengan salah satu ulama, masya Allah. Ya, kalau saya sebutin tahu lah Bapak Ibu namanya. Ini masya Allah berkahnya ngurus syariat, gitu. Jadi beliau ini
ahli dalam bidang ekonomi. Ya, S1, S2, S3-nya, Masya Allah. Pokoknya ilmunya luar biasa lah. Dan dia menjadi salah satu anggota World Islamic Bank gitu lah. Bank Islam dunia lah gitu. Anda tahu umrohnya sudah berapa? 200 kali lebih. 200 kali. Bagaimana nggak umroh? Tiap 3 bulan rapat di Mekah. Rapat dengan Dewan Syariah sedunia itu. Coba. Haji tiap tahun. Dia bilang ini berkah ngurus syariat. Dia bilang. Ngurus urusannya umat. Dia bilang. Masya Allah ya. Ya. Makanya tadi ya, syariat itu ya, perintah-perintah Allah itu kalau kita kerjakan itu pasti membahagiakan. Nggak mungkin enggak. Ya, jadi kalau kita masih merasa berat puasa Ramadan, berarti belum belum ngerti makosidnya. Kita masih berat, katakanlah sedekah, kita belum ngerti makosid sedekah itu apa. Ya, macam-macam tuh, kita belum ngerti, macam-macam lah, tilawah segala macam. Nah, lagi-lagi itu semua akan menjadikan kita apa? Pada akhirnya akan menjadikan iman itu terbina dengan baik. Tauhidnya terbina dengan baik. Sehingga nanti kalau apa? Kalau sakit, ada masalah, gampang ngomongin sama Allah. Ya Allah, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu, kadang-kadang simpel, sederhana, tiba-tiba Allah selesaikan masalah dengan sangat mudah. Yang Allah butuhkan apa? Kepasrahan, ketawakalan, ikhtiarnya ya adalah, gak usah terlalu mengandalkan ikhtiar juga. Ikhtiar perlu, tapi kadang-kadang kita ini zaman sekarang justru malah ikhtiarnya yang kita angkat luar biasa, lupa dengan Allahnya. Dalam bab penyakit saya banyak menemukan orang kayak begini. Ya, kadang-kadang dibutuhkan apa? Sakitnya istri atau sakitnya suami itu kadang-kadang yang dibutuhkan pelukannya suami, pelukan istri. Pernyataan cinta, pernyataan kasih sayang, pernyataan bahwa aku bahagia dengan dirimu sebagai suamiku atau istriku. Itu Masya Allah obatnya luar biasa. Obat luar biasa. Ya, nanti bapak-bapak pulang ini peluk lah istrinya itu. Ya, dibuat kayak malam pertama lah lagi. Ya, istrinya juga. Pokoknya seru-seruan lah gitu kan. Makanya ini sedikit tips ya. Saya pernah satu hari itu sama seorang ya guru saya juga lah, seorang ustadz juga. Beliau ajak saya pergi ke toko. Ya. Saya nggak usah sebut di mana lah. Yang jelas bukan Indonesia. Terus dia ngapain loh sekalian? Beli baju seksi buat istrinya. Woi, keren kan? Itu macam dia beli tuh baju seksi. Wah mantap nih saya bilang gitu kan. Dan ada seorang syekh juga pernah ngomong sama dia, sampai bingung sih karena syekhnya pun nggak pernah beliin. Nah, itu perlu. Jadi kalau Anda lagi di rumah berdua gitu kan, ya sudahlah, ya selesaikanlah. Ya. Tapi beliin dulu bajunya biar muncul lagi rasa cinta itu. Karena bisa jadi itu akan jadi, bukan bisa jadi, itu adalah obat cinta itu. Beneran. Cinta itu obat loh. Kasih sayang itu obat. Ya, kepedulian itu obat, menghargai itu obat. Ya, kita tuh kadang-kadang, contoh begini, lihat nih, misalkan ya ada seorang bapak-bapak, ada seorang suami, dia kena darah tinggi, dia datanglah ke ahli pengobatan terkenal, sudah dijelaskan begini, dan obatnya begini dengan diagnosa yang boleh katakan tepatlah dan dia ahli sekali. Ya, kalau bab secara akidah, kita akan pakai di situ, kita pasang akidah di situ, maka kita akan muncul loh bahwa akan waktunya sembuh kalau Allah berkehendak sembuh. Oke. Tapi kalau babnya realita di lapangan, dalam kesehariannya si bapak atau suami tadi itu, katakanlah si ahli pengobatan ini kasih 3 macam obat herbal misalkan gitu lah ya. Udah jelas-jelas ini cocok lah obatnya gini kan. Tapi waktu ngasih itu, ya, waktu ngasih itu sang istri manyun, ngomelin suami, sudah tahu kayak begini masih juga wah gitu loh misalkan. Maka suami tadi ketika makan itu kan terhina dia, tertindas dia, terzolimi dia, teraniaya dia. Ya gitu makanya sering saya bilang ya guyon saya itu kadang-kadang
Ada orang ya, bapak-bapak makan emping 1 biji, 1 keping emping, habis itu naik asam uratnya 1 doang. Kenapa bisa muncul kayak begitu? Karena waktu, mungkin ini ilustrasi saja, waktu dia makan emping itu, istrinya bilang sudah tahu asam urat masih juga makan emping gitu. Maka empingnya tadi akan menjadi emping yang menindas sang suami, meskipun yang dimakan cuma 1. Kalau dalam bab tema pengobatan yang saya pelajari, suami yang kena asam urat itu suami yang teraniaya. Sama juga kalau istri yang kena, itu suami yang atau istri atau suami yang teraniaya atau tertindas. Kalau dalam babnya kalau pakai urusannya emosi gitu kan. Baik, sama jadi ya. Jadi mulai tadi makosidnya, hadis Nabi SAW ya tentang kolbu tadi, obatnya apa, tek gitu. Ya, jadi nanti mulai sekarang Anda interogasi, Anda introspeksi kita semua, ini penyakit hatiku apa? Jangan ini teruskan ke generasi berikutnya. Inilah yang namanya penyakit keturunan. Ya, penyakit keturunan. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan seorang bapak-bapak, dengan ibunya, dengan istrinya. Kebetulan beliau, ya pas lagi saya ada di kafe waktu itu, janjian. Kafenya nanti kapan-kapan boleh main, kafe JSR namanya, di Jati Asih. Nanti kapan-kapan main, itu di depan ada standnya itu. Ini nanti malam juga ada rombongan ibu-ibu dari Jambi. Ada 38 orang, mereka naik bus pergi tur masjid ke masjid. Nah, bagus lah. Lama itu perjalanannya, dari Jambi, Bandung, Jogja, nanti Jakarta. Nanti malam mereka sebelum masuk Merak mampir dulu ke kafe. Nah gitu. Saya senang, kenapa? Ya baguslah tur masjid ke masjid, nanti kalau bisa di masjid nanti cari ulamanya, kiainya, ya minta tausiah. Jadi perjalanan itu berkah gitu loh. Nggak cuma perjalanan biasa. Nah, bapak itu cerita bawa lab istrinya. Jadi ceritanya apa? Ceritanya adalah menurut hasil lab itu dan penjelasan yang menanganinya, ini harus dioperasi. Terus saya bilang sama bapaknya, Pak, saya bilang, menurut bapak, istri bapak ini sakit nggak? Enggak. Lah kenapa dioperasi? Saya bilang, operasi pun jantung, kata dia begitu. Oh iya, oke. Terus kenapa mau dioperasi? Ya, tahu. Ya sudah, kalau memang tidak perlu dioperasi ya sudah. Tapi dia serah bapak sih ya, menurut saya itu kan. Tapi saya pengen cari tahu dulu, saya bilang. Ngobrol sama dia. Singkat ceritanya. Jadi dia cerita, bapak ini cerita bahwa dulu dia dididik banget sama bapaknya itu keras sekali. Pokoknya dimarahin lah, macam-macam lah, maki-maki gitu-gitu lah ya. Sehingga itu apa ya, harusnya sih menurut saya nggak boleh. Tapi itu akhirnya kayak nyambung ke rumah tangga sekarang. Akhirnya sama istrinya itu sering masalah. Gitu loh. Nah itu saya bilang babnya. Jadi saya bilang sama dia, istri bapak ini cuma butuh cinta, saya bilang. Butuh kasih sayang, butuh penghargaan, butuh kepedulian. Udah itu aja obatnya, beneran deh. Karena emang dari lab, normal semua. Cuma dia sering mengeluh. Macam-macam keluhan tuh. Jantung yang berdebar gini gitu, mimpi buruk. Ini bukan jin, saya bilang. Ini kurang pelukan. Nah gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti lagi berdebar-debar, peluklah suami ibu. Bapak-bapak juga, peluk yang lama. Berapa lama? 20 detik. Menurut risetnya begitu. Ya. Itu akan mengalirkan ya hormon atau energi positif dalam diri kita kepada orang yang kita peluk. Jadi kalau mau peluk anak, jangan kecepatan. Tamain dikit tuh. Kalau bisa pakai stopwatch. 20 detik. Ya, gitu ya. Obat hatinya tuh. Banyak sebenarnya, tapi itu saya kasihkan kaidahnya aja.